Dugaan laporan palsu yang berujung kriminalisasi terhadap Ketua Kelompok Tani Busang Dengan Desa Longpejeng, Kabupaten Kutai Timur, kini memasuki tahap pemeriksaan di Polda Kalimantan Timur. Pada Selasa 19 Agustus 2025, Polda Kaltim memanggil sejumlah saksi terkait laporan Ketua Kelompok Tani Busang Dengan ke Masiliu. Laporan ini telah terregister sejak 23 Juni lalu dengan nomor LP-B-149-6-2025-SPKT2 Polda Kaltim. Kemasiliu resmi melaporkan Ketua Kelompok Tani sebelumnya, Jubin Tusau yang saat ini menjadi anggota koperasi serta Laing Lawai yang saat ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Konsumen Dema Sinar Mentari. Keduanya diduga membuat laporan palsu pada tahun 2020 yang berujung pada kriminalisasi dirinya dengan tuduhan mencuri buah sawit di atas lahan kelompok tani. Mereka juga diduga memiliki tujuan untuk menguasai lahan sawit seluas 560 hektar. Menurut Kemasiliu, akibat laporan rekayasa dan fitnah itu, dirinya harus menjalani hukuman pidana selama 10 bulan. Ia menilai tindakan tersebut telah mencemarkan nama baiknya dan merugikan secara hukum maupun sosial. Dijelaskannya, kasus ini juga berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang oknum mantan Kapolsek Muara Ancalong yang menangkapnya tanpa memeriksa dokumen asli kepemilikan lahan dan kini pihak Propam Polda Kaltim tengah menindaklanjutinya. Menurut keterangan dari penyidik bahwa mereka akan segera menindaklanjuti juga dalam perkara kasus ini, karena berbeda dengan laporan seperti Dumas, karena ini berbentuk sudah LP. Nah, terkait laporan pengaduan yang dilakukan oleh Laing Lawai maupun Jubin Tusau yang juga saya laporkan, permasalahan ini juga terkait dengan penangkapan dengan surat surat keterangan kehilangan barang yang sengaja dilakukan oleh Laing Lawai dan Jubin Tusau yang memberikan keterangan palsu secara merekayasa sebuah cerita atau merekayasa sebuah permasalahan yang hingga sampai ke pengaduan saya di Polsek Muara Ancalong. Salah seorang saksi, anggota kelompok Tani Rasap menegaskan bahwa Kemasiliu tidak bersalah. Saat itu, Kemasiliu sebagai ketua memanen buah sawit yang benar-benar di atas lahan kelompok tani. Dikatakannya, perkara ini bermula dari laporan kehilangan dokumen yang kemudian menyeret Kemasiliu ke proses hukum. Namun penanganannya dinilai penuh kejanggalan karena penyidik hanya mengandalkan pengaduan tanpa memverifikasi lokasi maupun legalitas dokumen. Ya, dugaan laporan palsu juga disampaikan oleh Jubin Tusau, melaporkan ke Polsek Muara Ancalong kehilangan surat SPPT yang sebenarnya surat asli itu adalah ada di tangan Kemasiliu sebagai ketua. Mereka hanya memiliki fotokopi dari surat tersebut dan mereka laporkan ke Polsek. Dan mereka mengatakan bahwa surat yang aslinya telah hilang. Ya, saya tahu Kemasiliu itu tidak bersalah. Sampai ada penangkapan saya bingung kenapa dia ditangkap. Karena dia ada di lahan kelompok Tani Busang Dengan dan dia juga pegang surat SPPT-nya. Ya, banyak hal yang membuktikan bahwa dia itu adalah ketua dan dia memang ada di Busang Dengan itu dari awal. Mungkin harapan Bapak ke Pak? Saya sangat mengharapkan proses hukum bisa dilaksanakan seadil-adilnya di Polda
atau ditangkap manapun, mereka bisa menanganinya dengan serius, bisa selesai dan berpihak pada kebenaran dan keadilan. Meski pernah dikriminalisasi, Kemasiliu menyatakan dukungannya kepada Polda Kaltim untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Tujuannya tak lain untuk memulihkan nama baiknya serta memastikan pihak yang bersalah dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nunung Dwi, Nusantara News melaporkan dari Balikpapan.